Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi rizki yang melimpah, yang barokah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah barokah bacaan ini kita akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencukupi kebutuhan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bacaan yang dimaksud di sini adalah surat Al-Qadar, tentang barokahnya, fadilahnya, serta khasiat yang terkandung di dalamnya. Selain untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini mempunyai khasiat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah untuk menarik datangnya rizki yang melimpah, yang barokah untuk kemaslahatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama yaitu kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Yang kedua dari kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Qurabil Makrubin. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Dan bagi sahabat yang mungkin nanti merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi, di mana dalam kitab tersebut diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa alam anna surata inna anzalnahu ghaniyun lil fuqara. Ketahuilah bahwa surat Inna Anzalnahu ghaniyun lil fuqara adalah kekayaan bagi orang-orang fakir. Artinya jika yang mengamalkan surat tersebut adalah orang fakir, maka akan dikayakan atau dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izzun lid du'afa, dan kemuliaan bagi orang-orang yang lemah. Artinya jika yang mengamalkan surat tersebut adalah orang yang lemah, yang tersisih hidupnya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah surat tersebut. Wa daf'un lil bala, dan menjadi penolak dari semua bencana. Artinya surat ini jika diamalkan dengan istiqomah, maka yang bersangkutan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bencana, dari semua mara bahaya. Wa dawa'un lil amrad, dan menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Artinya jika surat ini diamalkan oleh orang yang sedang sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amnun minal azabi wa min uqubatid dunya wal akhirah, dan menjadi keselamatan dari siksa, baik siksa di dunia, siksa di alam kubur, maupun siksa di akhirat. Wa kana qari'uha 'ala as-sihhati wal 'afiyati was salamati, dan orang yang istiqomah dalam mengamalkannya akan senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat
atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika seseorang istiqomah dalam mengamalkan surat ini, maka setidaknya ada 6 khasiat yang bisa didapatkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jika ia seorang yang fakir atau miskin, maka akan dikayakan atau dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika ia lemah atau tersisih hidupnya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengamalnya akan diselamatkan dari berbagai macam bencana dan musibah yang melanda baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, jika ia sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pengamalnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua siksaan, baik siksaan yang ada di dunia, di alam kubur, maupun siksa yang ada di akhirat. Dan yang keenam, pengamalnya senantiasa dalam keadaan sehat, penuh keselamatan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, untuk bagian pertama ini, cara mengamalkannya cukup dibaca setiap selesai sholat fardhu sebanyak 7 kali tanpa tawassul. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, wa min khawasi hadhihi suratil jalilati, dan diantara khasiat-khasiat dari surat yang agung ini, annaha masyhuratun fi jalbil ghina, adalah sangat masyhur sekali dalam hal menarik datangnya kekayaan. Jadi surat ini sangat terkenal sebagai wasilah untuk menarik harta kekayaan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kanat lahu ilallahi ta'ala hajatun, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ingin mengajukan permohonan yang berkaitan dengan rizki khususnya, falyaqra inna anzalnahu fi lailatul qadr 41 marratan, maka hendaklah ia membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 41 kali. Thumma yad'u bihadzal du'a 41 marratan. Kemudian setelah selesai membaca 41 kali, membaca doa berikut ini juga sebanyak 41 kali. Nah, doa yang dimaksud di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa yaktafi bihi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi. Ya ahada man la ahada lahu. In qata'ar raja'u illa minka. Wa khabatil amalu illa fika, wa suddatit turuqu illa ilaika. Ya ghiyathal mustaghithin, aghithni 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 aghithni. Jadi lafaz aghithni yang terakhir dibaca sebanyak 7 kali. Itu antara lain bunyi dari doa yang dibaca setelah membaca surat Al-Qadar. Nah, bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap doanya, maka redaksinya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, sekarang cara dalam mengamalkan bacaan ini, pertama kita bangun di waktu malam. Nah, tengah malam ke atas. Kemudian kita ambil wudhu dan kita melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai salam, langsung membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu langsung membaca sholawat juga 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini juga dibaca 3 kali. Nah, setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya,
Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah khusus untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau berkenan untuk memberikan rizki yang barokah pada saya, Al-Fatihah, begitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 41 kali, dilanjutkan dengan membaca doa tadi juga sebanyak 41 kali. Nah, amalan ini dilakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kita rizki yang barokah, yang maslahah, yang berlimpah untuk kemaslahatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.